Bayu NIM 2019-31028 dari mata kuliah Grafika Komputer kelas F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat suatu objek dengan menggunakan aplikasi processing. Jadi langkah yang pertama yaitu kita akan membuat satu kelas yang akan menampung seluruh program kita. Di sini kita akan membuat satu kelas bernama void setup. Untuk parameternya kita kosongkan saja. Kemudian kita akan membuat ukuran dari kanvas yang akan kita buat nantinya. Di sini kita akan mengisinya dengan angka 500 x 500, di mana ukuran kanvas kita akan berukuran 500 x 500. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat background dari kanvas yang akan kita buat. Di sini saya memilih untuk membuatnya berwarna putih dengan menggunakan perintah background. Kemudian disertai parameter dari warna yang akan kita pilih. Di sini saya memilih untuk membuatnya menjadi warna putih. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat satu kelas utama yang akan menampung metode-metode dari objek yang akan kita buat. Di sini untuk kelas utamanya yaitu bernama void draw, di mana akan menampung seluruh drawable atau objek yang akan kita buat. Nah, kita kosongkan terlebih dahulu karena kita belum memiliki objek yang akan kita buat. Sampai di sini apabila kita running, maka kita bisa melihat kanvas yang sudah kita buat di sini. Di sini kanvasnya masih kosong karena kita belum membuat objek yang akan kita buat. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat suatu objek berbentuk segitiga atau triangle. Di sini kita akan membuat satu kelas lagi. Kita buat namanya kotak. Kemudian kita akan membuat isi dari kotak ini. Pertama, kita akan memilih warna dari shape ini atau shape kotak ini dengan menggunakan perintah fill. Kemudian diisikan parameter warna yang akan kita buat. Di sini saya akan membuatnya berwarna gelap. Kemudian kita akan menggunakan satu metode yang ada di processing ini yang bernama rect. Kemudian parameter dari rect ini merupakan x, y, posisi objek kita di kanvas dan juga x, y, ukuran size objek kita. Di sini coba kita buat kotak kita berada di tengah. Kita buat dia sekitar 150, mungkin bisa 100 saja dulu kita coba. Untuk posisi Y-nya mungkin bisa 200. Untuk ukuran kotaknya sendiri kita coba 200 juga. Kemudian kita akan memanggil kelas yang sudah kita buat ini. Kita panggilkan kotak. Dan kita lihat di sini objek berbentuk kotak sudah dibuat. Di sini kita akan membuat kotak ini proporsi dengan kanvas yang sudah kita buat. Kita buat di sini, kita ganti parameternya. Kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Coba kita buat 200. Oke, sepertinya sudah terlalu tinggi. Coba kita buat 150 saja. Oke, masih terlalu ke atas. Kita tambahkan jadi 170. Oke, sudah pas. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat lebar dari kotak ini. 200 ini terlalu kecil. Coba kita tambahkan jadi 300 mungkin. Coba kita running. Oke, sudah proporsional, sudah berada di tengah. Untuk tinggi dari kotaknya mungkin agak terlalu rendah. Coba kita tambahkan lagi jadi 250. Kita lihat di sini. Oke, sudah berbentuk kotak ya. Selanjutnya kita akan membuat segitiga atau atap dari rumah kita. Sama seperti metode sebelumnya, kita buat void. Kemudian kita buat segitiga. Untuk penamaan segitiga sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan karena ini hanya nama dari kelas yang kita buat.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat warna dari segitiga ini. Kita buat warnanya sedikit gelap juga. Kemudian untuk segitiga kita menggunakan perintah triangle. Kemudian untuk parameternya sama, tapi untuk parameternya di sini berjumlah 6 ya. XY1, X1Y1, X2Y2, X3Y3. Coba kita buat di sini terlebih dahulu. Coba kita buat 100. Y-nya kita buat 170. Oh, Y-nya kita buat 100 juga. 170 maybe biar menyesuaikan. Kemudian yang selanjutnya X-nya kita buat 500 bagi 2 jadi 250. Biar dia berada di tengah. Untuk Y-nya kita buat, karena dia berada di atas, kita buat dia sedikit lebih pendek mendekati atas, jadi kita buat saja dulu 50. Kemudian untuk X terakhirnya kita buat dulu 300. Coba 300. Untuk Y-nya kita samakan 170. Kemudian kita panggil lagi kelas yang sudah kita buat ini ke dalam main kelas kita. Kita panggil segitiga. Untuk processing ini dia bisa berobjek oriented, sehingga kita bisa buatnya seperti ini. Coba kita buat. Oh, kita lihat untuk X yang untuk posisi terakhirnya sepertinya ada sedikit kesalahan di posisi X-nya. Kita coba perbarui lagi. Coba kita buat 350. Oke, semakin bagus. Coba kita buat 400. Oke, sudah sesuai proporsional menjadi segitiga yang pas. Untuk warnanya sepertinya terlalu gelap. Coba kita tambahkan warna lain. Apakah berubah? Oke, sudah berubah menjadi warna hijau. Sudah cukup bagus. Mungkin kita ganti saja jadi, agar mendekati, kita jadi 40. Oke, warnanya agak sedikit gelap. Masih terlalu gelap. Kita naik, kita kurangi. Oke, lumayan dari warna hijau saja. Yang selanjutnya ialah kita akan membuat kotak lagi, tapi kita akan membuatnya untuk sebagai jendela. Oh, kita akan membuat pintu terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita buat satu kelas lagi pintu. Untuk parameternya kita kosongkan dulu. Kemudian untuk warnanya kita bisa buat menjadi warna putih. Selanjutnya kita menggunakan perintah yang sama, yaitu rect. Untuk isi rect-nya sendiri kita bisa buat di sini. Kita ingin dia pas dengan si kotak pertama, jadi untuk X-nya kita ingin dia di tengah, jadi kita buat dia 240, 230 biar ada 240 biar ada tersisa lagi. Kemudian untuk Y-nya kita sesuaikan dengan kotak utama, kita buat jadi 170. Kita buat jadi 170, 20 jadi 300. Coba kita buat jadi 370. Kemudian untuk ukurannya, untuk X-nya kita tambahkan di sini 10. Untuk Y-nya kita tambahkan 30. Coba kita running. Oh iya, kita belum tambahkan di atas. Kita panggil dulu kelas yang sudah kita buat. Coba kita running sekarang. Oke, sepertinya pintunya terlalu kecil ya. Sekarang coba kita tambah ini menjadi 430. X-nya sudah agak lebar. Kita buat lebih kecil lagi, 30. Di sini kita buat jadi
40. Oke, sudah besar. Selanjutnya kita untuk posisi Y-nya kita buat agak sedikit ke atas. Kita jadikan dia 350 coba. Terus untuk panjangnya kita naikin jadi 50. Coba kita lihat. Oke, kita tambahkan lagi jadi 100. Berlebihan sepertinya, mungkin 80. Masih berlebihan, coba kita buat jadi 70. Oke, sudah proporsional untuk pintunya. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Kita buat void jendela. Kemudian kita untuk fill-nya, untuk warnanya kita buat warna putih saja. Kita agak ubah dikit, coba putih beda dikit. Kemudian untuk rack-nya kita lihat di sini. Kita ingin dia tidak terlalu mepet ke sebelah kiri, jadi rack-nya kita 120 agar tidak terlalu mepet ke kiri. Untuk sizingnya kita jadikan 200 saja biar tidak terlalu mentok ke atas. Untuk size-nya kita buat 30 saja, jadi persegi. Jadi sekarang kita akan memanggil kelas yang sudah kita buat, jendela. Coba kita running. Oke, dia terlalu kecil, coba kita tambahkan lagi. Dia terlalu mepet, kita tambahkan jadi 200. Untuk tingginya kita jadikan 300. Untuk size-nya kita tambah jadi 80 dan 80. Coba kita running. Terlalu ke bawah sepertinya. Jadikan 150 saja. Jadi 250. Coba kita running sekarang. Masih terlalu ke bawah, coba kita jadikan 200 saja. Ininya kita kecilin juga, jadikan 50 saja, soalnya kotaknya terlalu besar. Coba kita lihat sekarang. Oke, sudah pas, lumayan lah. Sekarang sepertinya dia terlalu ke samping ya, jadi kita coba jadikan ini 130. Y-nya kita tambah sedikit. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita akan membuat jendela kedua ya. Sama, kita buat satu kelas baru lagi, jendela 2. Kita tutup. Kita buat fill-nya jadi warna putih saja. Selanjutnya rack. Kita buat tracknya di sini jadi 400, 370. Coba kita tes running. Oh ya, kita belum manggil kelasnya ya. Kita panggil dulu jendela 1. Oh, jendela 2 namanya, salah. Kita panggil jendela 2. Sepertinya dia terlalu berlebih ya di sini. Untuk X-nya mungkin kita kecilkan jadi 300 saja. Terlalu mepet, kita jadikan 330. Coba kita lihat. Oke, sudah pas ya kiri kanan. 320. Oke, sudah proporsional antara kiri dan kanan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya Galang Bayu, NIM 2019-31028 dari mata kuliah Grafika Komputer kelas F. Terima kasih.